apakah mengajar itu sebuah pilihan atau karena dipaksa? Ya tekad aja gitu, tekad dari hati gitu kan. Menitipkan Iya. ke Igo, kalau boleh tahu seperti apa? Maksudnya menitipkannya itu dalam hal apa? Ya dalam hal kan pas waktu beliau sakit kan, nitipinnya gini. Kalau bahasa Sundanya ya kayak gini bahasa ya. Sundanya gimana? Bahasa Sundanya, go iya teh sarung ya, kadenya pepatahan barudak gitu. Nah terus bimbing barudak sampai barudak bisa kan gitu. Kalau anak-anak lagi ngaji dan sebelum subuh ngaji gitu ya, banyak orang tua yang bilang gitu, gerandeng barudak teh gitu kan. Gerandeng kan. Terus kalau ada kan sebelum maghrib itu kan ada sholawat gitu. Banyak orang tua yang bilang itu kan, yang nggak suka gitu. Hiji, dua, tilu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast bersama saya, Pepen atau Ende ya. Oke, selamat datang Kang Pigo atau Ustadz Pigo. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, guys, kurang ayeuna kedatangan teman saya, teman sekaligus Ustadz muda, Ustadz muda, masya Allah, Ustadz muda. Oke, apa sih harapannya, kemudian planning ke depan, entah itu di bidang dagangnya, kemudian ngajar, dan di channel YouTube-nya, bisa dibicarakan, silahkan sekali. Ya. Kalau di bidang mengajar ya di musola itu, harapan saya itu kira-kira anak-anak itu lebih giat lagi gitu kan, pengen lebih giat lagi kan. Semodelan tentang adabnya gitu harus diterapkan kepada orang tua gitu, ada orang tua terhadap guru gitu ya. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu kan yang masih kecil bicara sama yang lebih dewasa nyeleneh aja gitu, padu wae begitu kan. Padu wae bahasa Inggrisnya ya, Pak. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Kalau yang masalah perdagangan itu ya kedepannya ya saya juga belum memikirkan gitu. Belum memikirkan, masih berjalan apa adanya gitu ya. Apa adanya gitu. Buat cari jajan aja kan gitu. Ya. Kemudian di YouTube nih, katanya punya channel YouTube. Ya kalau di YouTube itu harapan saya itu ya inginnya lebih maju lagi gitu kan. Oke. Gimana lah gitulah, sulit gitu kan. Oke. Jadi intinya gini, pertama kan tentang ya maksudnya masih muda, kemudian punya cita-cita dan harapan planning ke depan masih besar gitu kan, masih besar. Kemudian Kang Pigo atau Ustadz Pigo juga lebih ke ingin mengajar anak-anak dari hal terkecil ya, ketika katanya mengenai adab bagaimana menghargai orang tua, menghargai orang yang di atas kita. Kemudian next di channel YouTube-nya juga punya harapan untuk ya lebih ke ini ya, lebih ke mudah-mudahan dengan adanya channel YouTube Al Muhajirin bisa menginspirasi anak-anak, entah itu anak-anak muda atau orang tua, bisa ke hal yang positif gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian Kang Pigo kan masih muda. Nih saya mau nanya nih, Kang Pigo kan masih muda nih, apakah mengajar itu sebuah pilihan atau karena dipaksa? Ya tekad aja gitu, tekad dari hati gitu kan. Ya gimana ya, merinding ya ngomongnya ya. Ada ini masalah ini ya, almarhum gitu kan udah nitipin gitu. Maksudnya almarhum siapa ini? Kiai Abdul Majid gitu. Oh, yang punya musola tersebut. Iya, kalau bahas ini tuh gimana ya, bukannya nggak mau gitu ya. Iya. Tapi
ya gimana gitu. Jadi intinya almarhum itu pernah menitipkan. Iya, pernah menitipkan gitu. Pernah menitipkan Iya. ke Igo. Kalau boleh tahu seperti apa? Maksudnya menitipkannya itu dalam hal apa? Ya dalam hal kan pas waktu beliau sakit kan, nitipinnya gini. Kalau bahasa Sundanya ya kayak Ya, bahasa gini Sundanya gimana? Bahasa Sundanya, go iya teh sarung ya, kadenya pepatahan barudak gitu. Nah, terus bimbing barudak sampai barudak bisa kan gitu. Jadi kurang terinspirasi oke kok beliau gitu kan. Beliau nu sakit itu saayana kan tina keluargana, tapi ilmunya kan luar biasa gitu kan. Jadi orang teh mikir hoyong ngajar teh nyaeta nya emang hayang orang gitu, hoyong ngajar gitu, yang menyebarkan ilmu nu kurang terang gitu kan. Jadi gitu kan dina dalil hadis lagi kan, barang siapa yang mengamalkan ilmunya meskipun itu sekecil biji ya, biji jagung ya, niscaya Allah akan balas yang kebaikan itunya. Ya pun kamu menyebarkan ilmu yang belum jika kamu ya memberitahukan ilmu Allah kepada orang lain ya, maka kamu akan mengetahui ilmu yang belum kamu ketahui gitu. Masya Allah, itu sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita memberikan satu ilmu tentang itu agama ya, walaupun sekecil biji jagung, biji jaro, biji jagung, maka Allah akan mengganti dengan apa itu maksudnya? Allah akan mengganti, akan membalas kebaikan tersebut. Akan membalas kebaikan kita gitu. Iya. Kemudian satu lagi apa tadi? Kalau kita, ya ibaratkan barang siapa yang melakukan kebaikan sebiji jagung, Allah akan membalas kebaikan tersebut. Dan apabila orang tersebut melakukan kejahatan sebiji jagung, maka dia pun akan merasakan balasannya tersebut. Masya Allah. Nih tadi kan sempat saya nanya mengenai mengajar itu dari asal muasal bisa mengajar kan udah dijelaskan dari almarhum menitipkan sebelum almarhum meninggalkan kita. Nah di situ kan pasti Kang Pigo merasa sedih ya, iya. Merasa sedih, merasa ditinggalkan oleh guru, ditinggalkan oleh bisa dikatakan yang mengamati kita, menyayangi kita, mengasihi kita, dan memberikan kita ilmu. Awalnya mungkin seperti apa ketika ditinggalkan beliau? Awal seperti gimana ya? Awalnya apakah rasanya ditinggalkan oleh orang guru? Ya gimana gitu ya, sedih gitu ya. Sedih pastilah kan. Ya dia yang memberikan ilmu kepada kita ya lewat perantara gitu kan, dia jadi perantara gitu ya, ngajarinnya tanpa pamrih gitu kan, dengan dari lubuk hati yang dalam gitu kan, ngajarin itu gak kenal lelah gitu kan. Jadi ya merasa kehilangan aja gitu ya, sedih gitu ya, amat-amatnya berat gitu lah kehilangannya. Oke, luar biasa. Dan setahu saya juga almarhum Kyai Haji Majid ya, itu sosok yang dihargai juga di Desa Kodasari. Kemudian beliau juga karakternya itu lebih ke ya biasa aja gitu. Iya, biasa aja, tidak menyirikan lebih ke ya biasa, tapi di balik kebiasaannya itu ilmunya ya sangat luar biasa. Nah, udah kan kita ngomong masalah kemudian tentang mengajar, kemudian tentang tadi juga udah kita bahas Kang Pigo kesibukannya itu sambil mengajar sambil dagang juga. Ya, sambil dagang, kalau ada waktu luang main bola main volley. Biasa aja, cuman lebih punya statement ataupun tidak
tidak ngambang gitu. Maksud ngambang begini, misalkan waktunya dagang, Iya. waktunya main ya main, kemudian waktunya ngajar ya ngajar. Nah sehingga pola seperti itu jarang sekali anak-anak muda bisa melakukan. Sekarang anak muda kayak gini, kalau udah asik main ya udah bablas semuanya, bebet, akhirnya mungkin malah keasikan main. Padahal di usia muda apalagi seperti Vigo ini, itu usia dimana lagi semangatnya. Mudah-mudahan Kang Vigo oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan apa-apa yang menjadi planning, apa-apa yang menjadi harapan. Dan mungkin kenapa saya mengundang Kang Vigo, saya juga terinspirasi lah, jujur terinspirasi melihat perjuangan lah. Masih muda, perjuangan Kang Vigo merelakan istilahnya waktu bermain untuk mengajar, waktu bermain ya bukan menghilangkan ya, waktu senggangnya untuk mengajar, kemudian sambil dagang. Saya sampai merinding karena ya saya jujur saya belum apa ya. Kalau Kang Vigo kan bisa udah istilahnya walaupun masih muda bisa apa ya, bisa mengajarkan lah kepada teman-teman. Sedangkan saya udah tua ya. Udah tua ya. Mudah-mudahan saya juga lah bisa terinspirasi oleh kedatangan Kang Vigo. Kemudian Kang Vigo nih, saya mau nanya lagi. Kan masih muda nih. Ya. Udah punya pacar belum? Ya belum sih. Belum. Ya gimana ya? Apa mau langsung nikah aja? Ya gitu? mau langsung nikah aja lah. Oh, jangan pacaran. Iya. Beben, komunitas Beben, Pak Boy dengerin ya. Jadi ante ya ke sharing biasa. Jadi langsung nikah aja gitu. Kalau di agamanya itu apa itu? Lebih ke apa? Yang langsung nikah. Ta'aruf mungkin ya. Ada Ustadz Andi. Iya, ada Ustadz Andi juga di sini. Ta'aruf. Katanya. Kemudian Kang Vigo, saya mungkin satu pertanyaan lagi nih. Iya. Satu pertanyaan lagi mengenai apa ya? Lupa lagi saya saking groginya ini. Ya diminum dulu ya. Minum dulu. Ini dari tadi belum dikasih minum saya, ya Allah. Minum dulu, bismillah. Oke, Kang Vigo. Kang Vigo kan masih muda. Iya. Masih punya harapan dan cerita yang besar. Nah, Kang Vigo itu ini singkat aja jawabnya. Punya di dalam mengajar nih, dalam hal mengajar pasti ada kesulitan. Iya, ada aja. Nah, ada kesulitan, apalagi yang diajarkan masih umur berapa tahun aja? Ya ada yang masih umur 6 tahun, 5 tahun itu. Ada yang umur berapa ya? 4 tahun juga ada gitu. Oh. Nah, kesulitan apa aja sih yang dialami ketika proses mengajar di Musola Al-Muhajirin? Ya kesulitannya itu memperbaiki adabnya gitu. Ya. Yang diutamakan kan saya mengajarnya itu adabnya juga ya kan, adab yang utama. Yang kedua itu tentang kebiasaan. Tentang kebiasaan, kira-kira ya, kalau sedang membaca Al-Quran itu jangan ada yang bicara gitu kan ya, ada yang bicara kan, apalagi sambil baca Al-Quran sambil cengengesan gitu kan. Sambil, nah itu yang saya sulit sekali gitu kan. Yang ya istilahnya apa ya? Ya kesulitannya seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian dari hal tersebut mungkin ada apa ya? Cara ataupun cara mengatasi hal tersebut itu seperti apa gitu yang udah diterapkan kepada anak-anak? Ya kitanya juga mencontohkan. Itu yang utama. Ya kitanya juga mencontohkan. Karena kita tidak bisa kebanyakan orang kayak seperti ini. Contoh bahasa Inggris ya ini. Mana? Kapan ngaji teh? Sedangkan kita ketika mereka melihat kita sedang ngaji, kitanya juga malah istilahnya ngobrol, otomatis kan
secara tidak langsung mengajarkan dengan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Itu mungkin apa ya, anak bisa mengerti walaupun kita tidak mengeluarkan kata-kata jangan seperti itu, tapi melihat dengan mata kepala si anak tersebut melihat kita dengan mencontohkan perilaku. Nah itu mungkin kesulitan. Kemudian nih kan tadi bahas tentang kesulitan. Nah, keasikan dalam mengajar itu seperti apa sih? Mengajar anak-anak? Ya keasikannya itu ya gimana ya? Jadi masalah beban-beban di rumah gitu. Jadi seakan-akan hilang gitu saking sayangnya kepada anak-anak gitu. Gitu. Berarti istilahnya anak-anak yang Kang Pigo ajar itu udah seperti adik sendiri ya. Adik sendiri ya, betul. Jadi kasih sayangnya itu ya tidak ada batasan gitu ya. Iya, tidak ada batasan. Terus kan pas waktu itu saya kena tipes ya. Ya saya itu terharu ya. Anak-anak pada nengok gitu ke rumah. Masya Allah. Datang ke rumah nengokin. Iya, datang ke rumah nengokin. Pigo gitu. Kemana gitu, nggak ada ini kan. Ya tetap sih meskipun kena tipes kan saya juga tetap ke musola ya, meskipun kena tipes saya itu ke musola. Terus ya kelihatan sama anak-anak tuh ya udah jangan ke musola katanya, nggak usah ngajar, dan diem aja dulu di rumah ya. Iya ya, kelamaan ya saya nggak kuat ya jalan juga ya. Ya udah berapa hari ya, ada 1 minggu malah. 1 minggu ya anak-anak pada lihat. Alhamdulillah langsung sembuh. Masya Allah, barokah dilihat anak-anak langsung sembuh. Iya. luar biasa. Kemudian Kang Pigo nih, saya doain mudah-mudahan kedepannya Kang Pigo bisa terus konsisten di mengajarnya, kemudian di bisnisnya, di dagangnya juga, mudah-mudahan lancar-lancar wae gitu ya. Dan saya juga menaruh harapan besar ke Kang Pigo dan teman-teman khususnya di Musola Al Muhajirin. Harapannya itu lebih ke terus semangat lah dalam mengajarkan syiar agama. Dan mudah-mudahan apa-apa yang Kang Pigo dan teman-teman ajarkan kepada anak-anak itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menginspirasi kaum milenial yang saat ini melihat bisa mencontohkan seperti teman-teman yang ada di Al Muhajirin. Nah, Kang Pigo nih, misalkan nih ada orang nih kayak saya ataupun yang lainnya lah, itu belum bisa ngaji. Itu saya misalkan mau belajar ngaji tapi malu. Nah, menurut Kang Pigo seperti apa sih maksudnya? Ya, misalkan saya belum gitu, ada temen lah misalkan udah tua belum bisa ngaji, mau belajar malu. Nah, cara apa ya? Gimana sih supaya bisa ngaji lah intinya? Karena mungkin usia, menurut Kang Pigo seperti apa? Ya usia itu kan, kalau masalah usia ya, kalau masalah usia bukan patokan bahwa seseorang itu bisa atau tidaknya gitu. Iya. Ya kan manusia itu kan diwajibkannya ya, maaf ya bukannya ngaku pintar mau gimana ya. Kan manusia itu kan diwajibkan belajar kan, bukan belajar menjadi pintar gitu kan. Kalau orang yang merasa pintar ya udah aja, kalau meninggal itu pas dikuburin entong wae ditelekinnya, ditelekin di kayak ahli kubur anjeun teh kudu ngajawab iya anu gadis pinter ya, gadis pinternya jadi gitu. Tapi kalau ibaratnya mah orang tua itu kalau kebiasaannya gitu kan, kalau suruh membaca Al-Quran gitu kan pura-puranya kan, bukan pura-pura sih ya. Iya. Oh, teka tempok baca lagi kan ayat gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa ya meskipun nggak kelihatan juga ada kelihatannya gitu. Iya, benar-benar. Itu meskipun udah tua mau umur berapa juga kan gitu. Jadi jangan pernah malu untuk belajar. Iya, jangan pernah malu untuk belajar gitu. Kan ada pepatah mengatakan belajarlah walaupun ke negeri Cina. Iya. Mungkin bisa diartikan bukan ya belajar walaupun
jaraknya jauh gitu kan, negeri Cina kan jauh ya. Ya kita harus karena apa ya, karena usia tidak jadi batasan mungkin ya untuk bisa belajar. Jangan pernah malu belajar walaupun usia kita tidak lagi muda, karena belajar itu ya emang kewajiban kita. Dan jangan pernah merasa pintar ketika kita sudah sering belajar gitu ya. Sering belajar gitu. Oke. Semakin kita belajar, kita harus sering merunduk. Seperti ilmu padi. Iya, kan kalau semakin kita kan air saja miang teh kan kanu handap kan ya. Kanu handap teh kan luhur ya. Nah, semakin kita merunduk, semakin banyak ilmu yang kita ketahui nanti. Oh, jadi lebih ke kita ngasih ilmu nih ke seseorang. Nanti Allah juga akan beri ilmu-ilmu baru gitu. Iya kan tadi udah dijelasin. Oke, di awal itu. Iya. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan podcast bersama Kang Tigo. Kang Tigo, mungkin ada kata-kata bijak atau kata-kata motivasi buat teman-teman yang sedang nonton di acara podcast ini. Ya istilahnya lebih ke kata-kata dari Kang Tigo buat teman-teman apa sih? Silahkan. Ya, yang mau utama itu ya bukan anak-anak dulu soalnya. Iya. Kan di musola itu ada kesulitan, ada yang harus dihadapi gitu kan. Iya. Kalau anak-anak lagi ngaji dan sebelum subuh ngaji gitu ya, banyak orang tua yang bilang gitu, gerandeng baru teh gitu kan. Gerandeng kan. Terus kalau ada kan sebelum maghrib itu kan ada sholawat gitu. Banyak orang tua yang bilang itu kan. Yang nggak suka gitu. Ya kira-kira mah saya itu yang saya harapin itu kan janganlah seperti itu ya. Kan gimana juga kan untung orang mah aya jelema nanya nu ngaji teh gitu daripada ku kaset mah kan gitu. Nah itu kayak orang mah jadi kayak orangnya nu kalau anak-anak muda ya marilah bareng-bareng gitu kan belajar gitu. Yang diutamainnya tuh jangan nanaonnya kudu meskipun orang teh nyaho matematika, teh nyaho IPA, teh nyaho IPS ya, teu pinter ya, penting mah urang teh kudu rada ngarti kan agama. Barengan ku ilmu gitu nya. Dina urang kanu agama eta urang teh dijugjug gitu nya. Gitu jadi urang agama Islam tapi urang teh dijugjug acan gitu nya. Nya urang teh kayak naon gitu kan. Naon urang anu penting teh kan kita. Oke ya. Itu sangat luar biasa ya. Jadi harusnya bersyukur bro, kita mendengarkan bacaan Quran, kemudian sholawat real langsung oleh anak-anak ataupun teman-teman dari Al-Muhajirin. Jangan pernah merasa risih ataupun apa seperti itu. Ketika Anda sudah tidak mendengar lagi pujian atau bisa dikatakan mengaji di mushola, di masjid, maka I don't know. Oke, terima kasih Kang Tigo telah hadir di podcast saya. Buat teman-teman juga jangan lupa tadi di subscribe channel Al-Muhajirin ya, di like, di subscribe ya, komen juga, di like dan di share. Oke, sekian dari saya Anda Saifullah di podcast kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.